Pergiwa Pergiwati seri 90 Siti Sundari. Patih Haryo Sengkuni kemudian membagi tugas. Sebagian kembali langsung ke Hastinapura yang dipimpin oleh Raden Jayadratha agar melaporkan kepada Prabu Duryudana tentang perkembangan lamaran kepada Dewi Siti Sundari, untuk kemudian agar menyebar prajurit ke seluruh negeri mencari putri kembar yang cantik jelita. Angger Jayadratha, kumpulkan sebanyak mungkin putri kembar yang cantik-cantik dari seluruh negeri. Nanti dipilih 5-10 pasang, kemudian dibawa ke Dwarawati. Biar calon pengantin putri saja yang memilih. Pasti dari sekian pasangan kembar tersebut ada yang terpilih. Perintah Patih Haryo Sengkuni. Wih, ya, sisanya dititipkan di Kasatriyan Banjar Jungut Mandaryo, biar semua menjadi selirku. Ya, Selaratin Dursasana, Diapur Mudur Dursasana, kau yang memimpin pencarian putri kembar di sepanjang perjalanan ini. Nanti aku yang menentukan layak atau tidaknya. Perintah Patih Haryo Sengkuni. Apakah paman masih bisa membedakan gadis cantik dan tidak, Man Haryo? Saut Raden Dursasana lagi. Lah, aku ini masih normal, Dursasana. Hanya malu sama kalian semua. Aku tidak cari selir lagi, jawab Patih Haryo Sengkuni. Akhirnya seperti yang diperintahkan oleh Patih Haryo Sengkuni, Raden Jayadratha beserta beberapa Kurawa langsung ke Hastinapura. Sedangkan sebagian besar menyisir kademangan-kademangan dan padukuan-padukuan di sepanjang perjalanan. Sementara itu Raden Gatotkaca telah sampai di Kasatriyan Madukara. Ia kemudian melaporkan tentang perkembangan rencana pernikahan antara Raden Abimanyu dengan Dewi Siti Sundari, yang ternyata masih harus melaksanakan sayembara dengan menghadirkan sepasang putri kembar yang sangat mirip dan keduanya cantik jelita. Raden Arjuna dan para Pandhawa, terlebih Raden Abimanyu, sangat kecewa dengan keputusan Prabu Sri Bathara Kresna yang dahulu telah menerima lamarannya, yang semestinya tinggal menentukan hari pernikahan, dan kini mesti harus mengikuti sayembara lagi. Namun bagi seorang kesatria, tidak cukup hanya mengeluh, harus berani menghadapi tantangan. Raden Arjuna kemudian meminta kepada Raden Gatotkaca agar membantu Raden Abimanyu mencari sepasang putri kembar itu keluar kota, dan agar melibatkan Raden Antareja maupun Raden Antasena. Sedangkan para prajurit agar menyisir di seluruh negeri. Raden Abimanyu pun kemudian mengajak para punakawan untuk menyertainya. Lah, tetanggaku ada sepasang putri kembar cantik juga, Kang. Tetapi yang satu sedang hamil. Bisa enggak ya, Kang? Seloro Bagong. Wong meteng kok ditawake, disodorke to, Gong? Bagong, sergah Petruk. Bagong itu ya aneh-aneh, mosok pendaping manten kok hamil, sela Garing. Kemudian katanya lagi, kelihatannya mudah mencari sepasang gadis kembar yang mirip dan cantik, namun belum tentu cocok dengan yang dikehendaki oleh calon pengantin, ya, Truk. Bener, Kang, perkiraanku besok akan ada puluhan pasang gadis kembar yang cantik-cantik dan mirip. Kemudian Gusti Putri Dewi Siti Sundari memilih salah satu yang dianggap paling mirip dan paling cantik, berkata Petruk. Sementara itu hari telah menjelang petang. Perjalanan Dewi Pergiwa dan Pergiwati yang didampingi oleh Cantri Janaloka telah sampai di tepi hutan yang tidak begitu lebat. Mereka harus beristirahat dan menginap di hutan itu. Beruntung mereka melihat ada gubuk-gubuk kosong.
kemungkinan bekas berkemah rombongan beberapa orang dan tidak dibongkar kembali. Cantrik Jonoloko kemudian membersihkan salah satu gubuk untuk Dewi Pergiwo dan Pergiwati. Ia sendiri bebas untuk istirahat dimanapun sambil menjaga kedua gadis itu. Bersambung, bagi seorang kesatria, tidak cukup hanya mengeluh, harus berani menghadapi tantangan.